Kisah ini berawal dari dua remaja, yakni Agnes Gracia Haryanto usia 15 tahun siswi SMA Tarakanita 1 Jakarta Selatan dan David Ozora alias Wareng usia 17 siswa SMA Pangudi Luhur juga di Jakarta Selatan. Keduanya berpacaran pada Desember 2022, tapi singkat saja sebab di awal Januari 2023 mereka putus. Meski begitu, keduanya tetap berkomunikasi dan berhubungan baik. Tak lama setelah putus, pada 11 Januari 2023, Agnes jadian dengan Mario Dendi alias Dendi, mahasiswa semester pertama di Universitas Prasetya Mulia, Jakarta. Sekitar 3 minggu setelah jadian, Dendi pada dini hari 30 Januari 2023 bertemu mantan pacarnya Anastasia di sebuah bar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Mereka mengobrol panjang lebar. "Den, Agnes pernah menghilang nggak?" tanya Anastasia pada Dendi. "Oh iya, Kamis 17 Januari Agnes waktu itu ngabarin gue dia mau ngelayat ke rumah temannya di Bintaro. Tapi sejak pulang sekolah sampai ngelayat dia ngilang, nggak ngabarin gue sama sekali," jawab Dendi. "Gue tahu dia kemana, gue dapat info dia tidur dari seseorang," kata Anastasia. Mendengar informasi itu, Dendi kaget. Kecurigaannya langsung tertuju pada David Ozora, mantannya Agnes. Dendi langsung menelpon David. "Fit, hari Kamis Agnes sama lo nggak?" "Iya, kenapa?" jawab David. "Agnes lo bawa kemana aja?" tanya Dendi lagi. "Agnes minta dijemput jam 3 sore, terus gue bawa ke kontrakan gue buat ngambil barang. Habis itu gue anterin lagi ke rumahnya karena dia mau ngelayat," kata David. "Lo yakin lo nggak ngapa-ngapain Agnes? Soalnya gue dapat info nih," cecar Dendi curiga. "Sumpah gue nggak ngapa-ngapain," balas David. "Yakin lo, jangan main-main sama gue ya. Kalau lo sampai apa-apain Agnes, lo siap tanggung jawab konsekuensinya," ancam Dendi. Usai menelpon David, Dendi mengantar Anastasia pulang ke kosan di daerah Kuningan. Di sana mereka kembali membicarakan tentang hubungan intim yang dilakukan Agnes. "Siapa sebenarnya yang tidur dengan Agnes?" tanya Dendi lagi pada Anastasia. "Wareng," jawab Anastasia dan mengatakan David alias Wareng lah yang ngomong dirinya tidur dengan Agnes. "Tapi please Dan, jangan bocor karena Wareng takut banget sama lo. Wareng cerita ke gue, dulu dia sama Agnes sempat hampir melakukan hubungan intim meski nggak sampai terjadi, tapi sekarang beneran mereka berhubungan intim." Usai mendengar penjelasan itu, Dendi pulang ke rumah dengan emosi. Pukul 4:30 pagi dia hubungi David alias Wareng lewat WA. "Gue dapat info dari Anastasia, lo tidur sama Agnes." Tapi WA tidak dibalas David. Dendi kemudian menelpon Agnes untuk mengklarifikasi informasi itu. "Nes, kamu jujur aja, kamu pas ngilang itu diapain aja sama si David?" Agnes bungkam. Dendi marah. "Kamu gimana, Nes? Apa kamu gak peduli sama harga diri kamu? Harga diri kamu ada di mana sebagai perempuan?" Namun sepanjang telepon, Agnes tidak menjawab, hanya menangis saja. Beberapa saat usai bertelpon, Dendi menerima pesan WA dari Agnes yang akhirnya mengaku dirinya memang berhubungan intim dengan David di kontrakan David pada 17 Januari 2023, seminggu setelah dia dan Dendi jadian. Tapi Agnes bilang dia melakukannya karena terpaksa dan takut sebab David memaksanya. Ketika kemudian Dendi bertemu Agnes, dia pinjam HP Agnes dan memakainya untuk menghubungi David. "Wareng, lo di mana? Sini dong ngopi. Ceritain gimana kejadiannya. Gue cuma tunggu itikat baik lo." "Malas," jawab David. Sejak itu, David seperti menghilang. HP-nya tidak bisa dihubungi dan chat yang dikirim Dendi tidak pernah dibalas. Dendi berusaha mencari keberadaan David, tapi gagal. Akibatnya, dia semakin dendam, marah, dan ingin menghajar David. Pada Senin 20 Februari pukul 3 sore, Dendi menjemput Agnes di SMA Tarakanita dengan mobilnya yang keren dan mahal, Jeep Rubicon. Bersama mereka menuju rumah Agnes. Setelah itu, mereka lanjut pergi untuk perawatan facial Agnes di sebuah klinik kecantikan di Bintaro. Di tengah perjalanan menuju klinik kecantikan, mereka ngobrol tentang David. Agnes bilang waktu dulu dia dan David pacaran, mereka saling tukaran kartu pelajar. Dan setelah putus, kartu pelajar David masih dipegang Agnes. Nah, timbul ide mereka untuk memancing David bertemu dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David. Agnes pun mengirim pesan WA kepada David. "Lagi di mana? Aku mau ngembaliin kartu pelajar kamu." David menjawab, "Lagi di rumah teman. Kalau mau balikin kartu pelajar, pakai GoSend aja." Tapi Agnes menolak. "Enggak, aku mau kirim langsung, share lokasi kamu."
David kemudian share lokasi dirinya sedang di rumah temannya Renjiro. David juga bilang, kamu gak usah kesini, titipin aja ke satpam kompleks. Namun Agnes tetap ngotot mengantar kartu pelajar langsung ke David. Pada saat yang sama, Dandy yang ingin menghajar David saat nanti bertemu menelpon dua temannya Darren dan Ariel minta bantuan, tapi keduanya menolak. Dandy lalu mengajak teman lainnya, Shane Lucas Lumbantoruan. Shane, kayaknya gue mau mukul orang deh, lo gue jemput, temenin gue ya. Shane setuju. Setelah menurunkan Agnes di klinik kecantikan, Dandy pergi menjemput Shane. Gue emosi, cewek gue dicabuli, lu temenin gue gak tahu gue mau ngapain, kata Dandy pada Shane dan menceritakan bahwa Agnes dipaksa David berhubungan intim di kontrakan David. Shane menimpali, gue kalau jadi lo, pukulin aja tuh, parah Den. Mereka kemudian menjemput Agnes di klinik kecantikan, lalu bersama-sama menuju lokasi David yang sedang berada di rumah temannya Renjiro di perumahan Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di tengah perjalanan, Shane bertanya pada Agnes, emang bener lo dilecehin? Agnes membenarkan. Dilecehinnya kayak mana? Tanya Shane penasaran. Having sex, tangan gue ditarik-tarik sambil dia memohon ke gue. Please, please, jawab Agnes. Buset, balas Shane. Dandy menimpali. Makanya yang kayak gini harus dikasih pelajaran. Karena dia udah 17 tahun. Mending gue pukulin dibanding gue laporin ke hukum. Menjelang pukul 6:30 malam, Dandy, Agnes, dan Shane tiba di perumahan Green Permata. Agar David tidak curiga, Dandy sengaja memarkir Jeep Rubicon sekitar 20 meter dari lokasi rumah teman David. Shane lalu bertanya kepada Dandy, "Entar gue ngapain, Dan? Lo mau gue ikut mukulin?" "Entar lo videoin aja," jawab Dandy lalu memberikan HP-nya kepada Shane. Agnes kemudian menghubungi David lewat WA dan bilang dia sudah tiba dengan membawa kartu pelajar David. David membalas WA dan menanyakan, "Kamu naik apa?" Agnes berbohong dan bilang dia diantar tantenya naik Camry. Selanjutnya, Dandy, Agnes, dan Shane memutuskan berjalan kaki menuju rumah Renjiro teman David untuk mencari David. Tapi David tidak keluar juga dari rumah Renjiro. Dandy yang semakin panas dan tidak sabar mengirim pesan lewat HP Agnes kepada David. Dia bilang dirinya lah sebenarnya yang sudah berada di depan rumah Renjiro. "Ini Dandy, ini gue di bawah. Hargailah waktu kami dari jauh-jauh sudah muter. Tolonglah." Dandy mengancam jika David tidak keluar, dia akan tembak David dan memanggil Brimob. Sekitar pukul 7 malam, akhirnya David keluar bersama Renjiro. Renjiro menegaskan, "Lo kalau mau ribut jangan di rumah gue, sana di depan aja." Demikianlah Dandy merangkul David membawanya menuju lokasi parkir Rubicon, diikuti Shane dan Agnes dari belakang. Dandy dan David duduk di pinggir jalan di belakang Rubicon. Dia mulai menginterogasi David, sedangkan Agnes dan Shane memantau. Dandy yang marah menyuruh David push up 50 kali. David menuruti, tapi hanya kuat 20 kali. Dandy yang jengkel memberikan contoh push up kepada David dan memaksanya kembali melakukan push up dengan tangan mengepal. Kemudian Dandy menyuruh David melakukan sikap tobat ala tentara. David melaksanakan perintah itu disaksikan Dandy, Agnes, dan Shane. Sementara itu Renjiro yang berada di rumah dan merasa bakalan ada keributan, memberitahu ayahnya minta sang ayah memanggil satpam. Demikianlah satpam kemudian mendatangi lokasi tempat Dandy CS beraksi. Dari kejauhan, Shane yang melihat satpam datang dengan bersepeda motor, buru-buru memberitahu Dandy. Dandy segera menyuruh David berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika satpam bertanya apa yang mereka lakukan, Dandy bilang, "Kami mau bertamu ke rumah Renjiro." Satpam yang tidak menemukan hal-hal ganjil pergi. Begitu satpam pergi, Dandy langsung menyuruh David kembali mengambil posisi push up dengan disaksikan Shane dan Agnes. Dandy juga minta Shane bersiap merekam dengan HP saat dirinya menghajar David. Tanpa ampun, Dandy menendang dengan keras kepala David. Shane terus merekam sedangkan Agnes menyaksikan dengan tenang. Akibat tendangan keras Dandy, David tergeletak tidak bergerak di jalan aspal seperti orang pingsan. Tapi Dandy belum puas. Sekuat tenaga dia injak kepala David sambil bercarut. "Berani lo sama gue anjing? Berani nggak? Berani lo sama gue ngen?" Dandy kembali menginjak kepala David untuk kedua kalinya dengan sekuat tenaga. Shane tetap merekam dan Agnes masih menyaksikan kekerasan yang dilakukan Dandy. Meski David sudah tidak berdaya, Dandy tidak juga menghentikan aksinya. Dia kembali menendang kepala David. "Enak main bola ya, free kick. Sini bos, free kick, gini bos," kata Dandy.
Pemuda itu mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang lalu berlari dan menendang keras kepala David seolah kepala David adalah bola. Setelah itu dia melakukan selebrasi meniru gaya pemain bola terkenal Cristiano Ronaldo. Urusan belum kelar. Dandy lantas memukul kepala David. Saat itu Shane melerai mencoba menghentikan Dandy karena kondisi David sudah parah. Tapi Dandy malah mengamuk. "Gak takut gue anak orang mati? Lapor anjing." Sementara itu dari atas balkon rumah, Rudy dan Natalia, orang tua Renjiro yang melihat terjadi penganiayaan bergegas turun mendatangi David yang babak belur tengkurap di aspal. Mereka marah pada Dandy. "Kamu siapa? Anggota ya? Kamu apakan David kok sampai bonyok begini?" "Dia melecehkan adik saya," jawab Dandy yang mengatakan dirinya bukan anggota tapi anak kuliahan. "Kalau dilecehkan lapor polisi, kamu jangan giniin anak orang, jangan main hakim sendiri," bentak orang tua Renjiro. "Saya hanya mukul perutnya 2 kali dan nyuruh push up dan posisi sikap tobat," kata Dandy membela diri. Saat itu Satpam sudah dihubungi dan datang. "Adik nggak boleh begini," tegur Satpam pada Dandy yang menantang. "Bapak kalau punya anak perempuan dilecehkan gimana?" Melihat kondisi David parah, Rudy, ayah Renjiro, bersiap membawanya ke rumah sakit dengan mobil. Sebelum pergi, dia perintahkan pada Satpam agar Dandy, Agnes, dan Shane serta Jeep Rubicon tidak boleh keluar kompleks perumahan. "Kunci gerbang kompleks," tegas Rudy pada Satpam. Rudy segera membawa David ke rumah sakit Medika Permata Hijau. Sementara itu, Natalia, ibu Renjiro, menunggu di dalam rumah. Tak lama kemudian terdengar bunyi bel. Dandy datang bersama Satpam. Kepada Natalia, Dandy berkata, "Tante, keluarga saya mau bicara, mau mengganti biaya rumah sakit." "Jangan sama saya bukan orang tuanya David. Kalau mau hubungi orang tuanya David," jawab Natalia. "Tapi tante menahan saya di sini," protes Dandy yang tak bisa keluar kompleks sebab gerbang dikunci Satpam. "Hati-hati kamu bicara ya, saya nggak nahan kamu, saya bukan polisi, Pak Satpam juga bukan polisi. Kamu di sini tunggu sampai polisi datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu," tegas Natalia. Sementara itu Rudy telah tiba di rumah sakit Medika Permata Hijau. David langsung masuk IGD dan ditangani dokter. Tak lama kemudian keluarga David yang sudah dihubungi datang. Mereka syok melihat kondisi David yang parah, tidak sadarkan diri. Mereka yakin David mengalami penganiayaan berat. Kejadian penganiayaan itu dilaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dokter mendiagnosa David mengalami diffuse axonal injury, yakni cedera berat otak akibat pemukulan. Biasanya kondisi itu dialami korban kecelakaan mobil, namun David mengalaminya akibat pukulan keras bertubi-tubi di kepala. Akibatnya, David koma selama kurang lebih sebulan, meski pernah sempat sadar sebentar dan membuka mata. Untungnya tubuh David merespon obat yang diberikan dokter. Jika tidak, akibatnya akan fatal, yakni meninggal. Dokter mengatakan pulihnya David merupakan sebuah mukjizat. Kejadian penganiayaan yang dilakukan Dandy merembet kemana-mana dan turut menyeret ayahnya, seorang pejabat yang terbukti selama ini adalah seorang koruptor. Begini ceritanya. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David Ozora viral jadi santapan pers dan masyarakat. Selain menyorot pergaulan bebas generasi muda dan betapa kejam penganiayaan yang dilakukan Dandy terhadap David, pers juga menguak latar belakang si pelaku yang kemana-mana naik jeep mahal Wrangler Rubicon. Ternyata Dandy yang pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang hingga kelas 11 adalah anak pejabat. Namun jabatan ayahnya tidak bisa membuat Dandy lepas dari jeratan hukum. Persidangan mulai digelar Juni 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Duduk sebagai terdakwa Mario Dandy yang berusia 19 tahun, juga Agnes Gracia Haryanto dan Shane Lucas Sumbantoruan yang masing-masing berusia 15 dan 19 tahun. Di persidangan hadir saksi-saksi, antara lain ayah David, yakni Yonatan Supranjono atau di media sering disebut Yonatan Latumahina. Yonatan anggota Ormas Gerakan Pemuda Ansor. Yonatan dan ibu kandung David sudah bercerai dan kemudian Yonatan menikah lagi dengan ibu tiri David. Menurut Yonatan, saat masuk rumah sakit, kondisi David parah, luka-luka dan kejang-kejang. Dokter melakukan observasi terus-menerus. David kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Maya pada Kuningan yang memiliki peralatan lebih lengkap.
Dokter mengatakan David mengalami trauma berat di leher dan kepala sehingga otak berputar dan syaraf-syaraf putus. Akibatnya, David koma selama kurang lebih sebulan dan berat badannya turun drastis. Saat awal David dirawat, pihak rumah sakit mengatakan sesuai peraturan, asuransi ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Dan informasi bahwa David yang memulai perkelahian diperoleh pihak rumah sakit dari Polsek Pesanggerahan. Yonatan tidak terima dan akhirnya dengan bantuan pengacara hal itu diurus dan barulah asuransi David bisa digunakan. Yonatan mengatakan dia tahu David dan Agnes pernah berpacaran. Saat dikenalkan, Yonatan bahkan berpesan kepada Agnes, kalau David macam-macam, lapor sama Om. Anastasia, mantan pacar Dandy, datang ke persidangan dengan berkursi roda. Alasannya, dia masih menjalani pengobatan di rumah sakit karena penyakit batu ginjal. Dia juga sempat sesak nafas di persidangan sehingga menggunakan tabung oksigen kecil. Menurut Anastasia, dia dan Dandy pernah berpacaran selama setahun hingga Oktober 2022. Dandy temperamental, emosian dan meledak-ledak. Dia manipulatif dan tukang bohong. Sebelum pacaran, saya diperingatkan teman untuk berhati-hati dengan Mario Dandy karena dia banyak kasus. Salah satunya kasus di SPBU. Dandy memang diduga pernah kabur tanpa membayar setelah mengisi bensin BMW-nya full tank seharga 600.000 di sebuah SPBU. Videonya sempat viral di medsos. Anastasia juga bersaksi setelah dia memutuskan hubungan dengan Dandy hingga Dandy menangis meraung-raung, Dandy kemudian berpacaran dengan Agnes. Anastasia mengenal Agnes karena adik Anastasia berteman dengan Agnes. Tapi menurut Anastasia, kepadanya Dandy mengaku tidak berpacaran dengan Agnes, meski Anastasia curiga sebab Dandy sering bertanya-tanya tentang Agnes kepadanya. Sewaktu bertemu di kafe di Kemang, awalnya Anastasia dan Dandy hanya mengobrol biasa. Setelah itu Dandy mulai menyinggung dan bertanya-tanya tentang Agnes karena Dandy tahu adik Anastasia berteman dengan Agnes. Saat itulah Anastasia kemudian memberitahu perihal hubungan intim yang dilakukan Agnes dan David. Agnes Gracia juga ikut bersaksi di persidangan. Menurutnya, suatu hari dia pergi berduaan dengan David bersepeda motor ke kontrakan David di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sekitar sore hari di kontrakan, awalnya Agnes dan David hanya mengobrol biasa. Tapi kemudian David meraba-raba dada Agnes dan memohon untuk berhubungan intim. Ayolah sekali saja. Sehingga Agnes mengiyakan. Agnes mengaku tidak ada pemaksaan dari David, tapi kalau tekanan ada sebab David terus-menerus meminta. Kejadian itu dirahasiakan Agnes dari pacarnya Dandy. Tapi ketika semuanya terbongkar, Dandy marah dan ingin bertemu David untuk minta klarifikasi dan menanyakan kejadian versi David. Kalau bisa kita ketemu bertiga agar masalahnya clear, kata Dandy. Agnes mengaku antara 31 Januari hingga 20 Februari 2023, Agnes bertemu Dandy, dan Dandy selalu menanyakan kapan mereka bertemu David, hingga kemudian terjadilah peristiwa fatal Dandy menghajar David sampai babak belur. Menurut Agnes, ketika berada di Polsek Pesanggerahan, Dandy berpesan padanya, nanti kalau ditanya, bilang kita berantem terus David melawan. Agnes mengiyakan, tapi ketika ditanya penyidik, Agnes mengatakan yang sebenarnya bahwa saat dihajar, David tidak melawan. Agnes mendapat tudingan dan hujatan keras di internet. Dirinya dianggap sebagai provokator sehingga Dandy menghajar David hingga babak belur. Seorang pemilik akun Twitter yang mengaku mengenal Agnes membeberkan dalam tweetnya, keluarganya normal-normal saja kok, dianya doang yang nyasar. Agnes, kasihan mama papa lo. Ya gimana ya, terlalu dimanja. Padahal jatuhnya cuma anak angkat. Sekarang papanya mungkin shock, anaknya yang disayangi ternyata berbanding terbalik. Ditambah dari SD tuh suka playing victim. Menurut kuasa hukum Agnes, saat kejadian, keluarga Agnes sedang menderita penyakit serius. Ayahnya sedang sakit stroke, ibunya kanker paru, dan kakaknya habis operasi jantung. Di persidangan, Mario Dandy mengaku saat dia menanyakan kepada David tentang hubungan intim yang dilakukannya dengan Agnes, David menjawab tidak tahu kalau Agnes dan Dandy berpacaran. Namun Dandy tidak percaya dan dia yakin Davidlah yang memancing hubungan intim tersebut sehingga Dandy jadi emosi. Niat saudara untuk apa itu? Untuk supaya mati dia atau bagaimana? Ya, karena di situ saya emosi, saya nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana di situ. Loh,
Saudara kan yang melakukan Iya. perbuatan itu, tahu toh kondisinya, sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia sikap tobat segala macamnya. Pada saat itu saya Iya, nggak. saudara diam dulu. Yap, siap. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu, masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya. Karena saudara masih emosi. Iya, yang mulia. Ya, kalau memang betul-betul niatmu dari awal untuk klarifikasi itu aja, seharusnya pemukulan itu tidak terjadi. Iya, yang mulia. Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya Supaya mati gitu. bukan, yang mulia. Kan saya tadi belum jelasin. Dan sudah tidak berdaya lagi. Tapi saudara masih pingin mau mukuli lagi. Di saat itu, saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata saat itu. Nah, apa yang membuat saya sampai seperti itu? Karena saat saya ngobrol, dia itu bilang dia nggak tahu kalau saya itu udah pacaran sama pacar saya yang mulia pada saat itu. Menurut saya nggak logis aja gitu. Saudara tanyakan tidak masalah yang diceritakan Agnes kepada saudara, kamu tanyakan tidak kebenarannya itu kepada saudara David? Saya tanyakan yang mulia. Apa jawabnya? Saya tanya sama David, Reng, lu kemana? Awalnya saya nggak langsung. Apa jawabnya? Jawab. Dia nggak tahu kalau udah jadi. Saya udah pacaran sama dia. Dia taunya Agnes ini sama saya itu belum pacaran. Dia taunya kayak gitu. Iya, yang saya tanya tadi, ketika saudara pingin untuk klarifikasi apa perbuatannya si David kepada saudara Agnes, saudara klarifikasi juga nggak kepada si Davidnya? Saya nggak sampein apa yang diceritain Agnes ke saya, tapi saya cuma tanya. Saya tanya, Reng ceritanya gimana sih sebenarnya? Saya bilang, ya gitu Den, gue nggak tahu ya. Di situ saya udah dapat kesimpulan gitu. Oh, saudara simpulkan sendiri. Saya dapat kesimpulan karena dia bilang nggak tahu udah jadi pacar saya. Terus saya tanya, loh kok nggak tahu sih? Ya gue nggak tahu Den. Lah gimana sih lu nggak tahu? Saya bilang, ya, gue nggak tahu Den gitu. Dia bilang nggak tahu gitu. Padahal udah jelas-jelas dia tahu gitu. Saudara kan niat dari awal, kalau memang betul-betul niat saudara itu ke sana itu untuk mengklarifikasi menyangkut masalah pelecehan yang saudara anggap tadi pelecehan daripada saudara memperjelas itu tidak kepada saudara Davidnya. Saya tanya, kenapa kok bisa? Gitu. Apa jawabnya? Dia bilang nggak tahu. Tidak tahu. Terus saya marah-marah, kenapa? Karena dia bilang dia masih sayang sama lo, jadi lu bisa tarik tangannya gitu. Saya bilang kayak gitu yang mulia di situ. Saya marah sama David. Cuman minta dari awal tuh keterangannya dia dan kalau misalnya emang dia salah ya dia minta maaf. Tapi apa dia cuma membela diri doang, nggak tahu, gue nggak tahu, nggak ada minta maaf sedikit pun. Di persidangan juga terbongkar Jeep Wrangler Rubicon yang dikendarai Dandy menggunakan plat nomor palsu. Sejak kapan saudara pakai plat palsu? Tanya hakim. Sejak bulan Desember yang mulia, jawab Dandy. Bukan pada saat menemui David? Tanya hakim lagi. Bukan, jawab Dandy. Ternyata Dandy juga punya plat nomor palsu lainnya yang merupakan inisial mantan pacarnya Anastasia. Untuk apa ganti-ganti plat? Tanya hakim. Biar keren aja yang mulia, jawab Dandy. Di persidangan, Dandy meminta maaf kepada Yonatan, ayah David yang juga turut hadir. Selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih yang mulia. Terus ada pernyataan tadi yang disampaikan. Iya. Saudara serahkan sama pengadilan atau saudara akan tanggapi sekarang yang tadi minta maaf? Iya, lanjut di pengadilan aja yang boleh. Di depan majelis hakim, Dandy membacakan nota pembelaan atau pledoi. Dirinya menyesal dan minta maaf kepada David Ozora dan keluarga. Saya selalu meminta pengampunan pada Tuhan dan memohon agar David dapat segera pulih dan diberikan kesehatan. Saya mohon maaf kepada kedua orang tua saya mendapatkan dampak kepahitan dari perbuatan saya. Iya, pahit memang. Karena kasus ini, latar belakang keluarga Dandy diusut habis-habisan. Ayahnya, Rafael Aluntri Sambodo, seorang ASN atau aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Di medsos, Rafael dan sang istri Erni Torendek kerap mengunggah foto-foto mereka tampil mewah. Mereka tinggal di sebuah rumah mahal di Simpruk, Jakarta Selatan.
Rafael dan istri memiliki belasan properti senilai lebih dari 50 miliar rupiah. Jeep Rubicon dibeli Rafael secara tunai seharga 930 juta rupiah yang dibayarkan dengan dolar Singapura. Selain beberapa mobil lainnya, Rafael juga memiliki sepeda motor Harley Davidson. Namun Rafael mengatakan Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson bukan miliknya, melainkan sudah dijual kepada kakaknya. Tak hanya itu, sang istri Ernie memiliki koleksi puluhan tas mewah dengan nilai fantastis. Kurang lebih ada 60-an tas dengan merek mewah seperti Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Chanel. Meski separuhnya tidak asli, tapi mungkin karena KW1 harganya cukup mahal antara 3 hingga 5 juta. Sebagian lagi merupakan tas asli dengan harga berkisar antara 5 juta hingga yang termahal, sebuah tas merek Hermes warna abu-abu dari kulit ostrich atau burung unta seharga 300 juta rupiah. Dari mana seorang ASN memiliki kekayaan begitu besar? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun melakukan investigasi terhadap Rafael Alun, dan tak lama kemudian pria itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Rafael diseret ke persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Jaksa penuntut mendakwa Rafael melakukan pencucian uang dan menerima gratifikasi sejumlah 16,6 miliar rupiah. Di persidangan, Rafael terisak menceritakan kondisi keuangannya yang telah disita negara. Rekening semua diblokir, tapi kemudian saya tahu dari istri saya kalau saldonya semuanya sekarang kosong. Ketika jaksa bertanya bagaimana istri Rafael menghidupi keluarga sebab semua rekening sudah diblokir, Rafael menjawab istrinya dibantu menantu yang merupakan vice president di sebuah perusahaan migas. Demikianlah setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim menyatakan Rafael Alun Trisambodo bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun yang terbukti, dia hanya menerima gratifikasi sebesar 10 miliar rupiah, sedangkan dakwaan jaksa lainnya tidak terbukti. Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta. Dia juga dipecat sebagai ASN dan tidak mendapatkan uang pensiun. Lalu bagaimana vonis Mario Dendi CS? Hakim menyatakan Mario Dendi terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan. Tidak ada hal yang meringankan. Dendi divonis 12 tahun penjara dan dikenakan biaya restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar 25 miliar. Usai dijatuhi vonis, Dendi tampak tenang dan tersenyum. Menurut berita di media, Dendi juga di-DO dari Universitas Prasetya Mulia. Shane Lucas Sumbantoruan yang ikut merekam aksi penganiayaan yang dilakukan Dendi divonis 5 tahun penjara. Berbeda dengan Dendi, mendengar vonis, Shane menangis. Sedangkan Agnes Gracia Haryanto dalam pledoi atau nota pembelaannya menangis dan minta majelis hakim membebaskannya. Namun pada akhirnya Agnes divonis 3,5 tahun penjara. Hal-hal yang meringankan karena usianya dianggap masih sangat muda, 15 tahun, dan orang tuanya dalam kondisi sakit. Kabar terakhir, Agnes yang divonis 3,5 tahun telah bebas bersyarat dari penjara anak pada Agustus 2024 setelah menjalani masa hukuman kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani sepertiga dari masa pidana. Lalu bagaimana kabar sang korban Kristalino David Ozora? Kondisi David membaik. Seperti kata dokter, kesembuhannya adalah sebuah mukjizat. David melanjutkan sekolah dan pada 2024 tampil di beberapa podcast di YouTube. Di salah satu podcast dia bercerita saat koma bermimpi liburan ke Labuan Bajo dan Petronas Malaysia. Di Petronas dia bertemu tokoh idolanya Gus Dur. Ketika David ingin ikut, Gus Dur melarang. Lu jangan kesini, lu balik ke sana. Tapi David tetap ingin ikut Gus Dur, hingga kemudian Gus Dur bilang, sini gue anterin. Dan akhirnya saat membuka mata, David menemukan dirinya terbaring di rumah sakit. David mengaku sudah sembuh 70%. David yang telah menjadi mualaf sejak 2019 mengikuti sang ayah Yonatan, pernah menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat. Terakhir, David masuk pesantren Raudlatut Halibin Leteh di Rembang, Jawa Tengah. Pada Juni 2025, David kembali tampil di channel YouTube Bangkit TV Official. Penuh tawa dia, penuh canda.
Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.